Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Kalisa Nugraha, NRP 50262211018. Di sini saya akan menjelaskan tentang where equal operator. Yang pertama, apa sih where equal operator itu? Operator where equal atau kesamaan adalah sebuah operator dalam SQL yang digunakan untuk membandingkan atau menyaring suatu nilai dari sebuah kolom database dengan nilai lain maupun dalam kondisi tertentu. Nah, jika nilai kolom tersebut sama dengan nilai yang ditentukan itu, maka baris tersebut akan diambil dalam hasil query dan ditampilkan. Operator ini adalah salah satu alat dasar yang sering digunakan dalam query SQL untuk mengakses data yang relevan. Ketika digunakan dengan indeks primary key atau PK dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, operator ini tuh memungkinkan pencarian baris data secara efisien berdasarkan nilai kunci primer yang unik tersebut. Di mana where equal operator ini juga sangat berperan penting dalam indexing sebuah indeksing itu. Lalu, mengapa menggunakan where equal operator? Yang pertama, seleksi data yang spesifik dan relevan. Nah, operator equal dapat membantu memilih baris yang cocok dengan nilai tertentu sehingga memudahkan proses analisis. Lalu, kinerja dan optimasinya, di mana where equal operator ini seringkali lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan operator lain karena seringkali menggunakan indeks yang tersedia di kolom tersebut. Dan ini tuh dapat mempercepat waktu pencarian. Lalu yang ketiga, kejelasan dan kemudahan penggunaan, di mana penggunaan operasi equal ini mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, termasuk mereka yang mungkin baru belajar SQL ini. Dan membuat penulisan dan bacaan query itu menjadi lebih intuitif jika menggunakan equal operator. Lalu, konsistensi dengan logika matematika. Nah, dalam banyak bahasa pemrograman dan logika matematika, equal itu digunakan untuk menunjukkan persamaan. Penggunaan SQL yang sudah familiar dengan konsep ini dari konteks lain akan merasa nyaman menggunakannya dalam SQL juga. Dan yang terpenting, di mana saat menggunakan clause where tersebut, equal operator itu juga logis. Lalu selanjutnya, kapan menggunakan where equal operator? Where equal operator ini pastinya digunakan saat kita melakukan carian data yang spesifik, di mana mencari baris data nilai kolom tertentu sama dengan nilai yang telah ditentukan dengan menggunakan select lalu from. Nah, where equal operator ini dapat digunakan pada data numerik, data tanggal, dan data string dengan spesifikasi tertentu. Ini seperti yang di bawah, di sini terlihat where customer ID sama dengan 1001. Ini menggunakan data numerik di mana pengguna ini sedang mencari customer ID yang 1001 di di tabel customers. Lalu yang selanjutnya sebelahnya itu di sini itu memakai data tanggal di mana di sini terdapat where order date sama dengan 2024 6/17. Berarti pengguna mencari eh, tanggal orderan saat 17 Juni 2024 di kolom order date dan tabel orders. Lalu di sebelahnya itu terdapat where product name keyboard. Di sini itu menggunakan data string yang mana pengguna ini mencari data produk keyboard di kolom product name dan di tabel products. Lalu where equal operator itu dapat digunakan saat melakukan pembaruan nilai kolom atau update yang mana setelah melakukan set. Operasi where equal ini dapat dilakukan seperti contoh di bawah. Ini di mana where kategori sama dengan electronics. Nah, sebelumnya itu ada update product, set price, 50 where kategori sama dengan electronics. Di mana pengguna ini akan mengupdate harganya menjadi 50
pada electronics yang di electronics saja di kolom kategori dan tabel products. Lalu where equal operator ini juga dapat digunakan saat menghapus baris data berdasarkan kondisi tertentu setelah operator delete from. Di sini pengguna melakukan penghapusan ini where order ID sama dengan 1001. Berarti pengguna melakukan penghapusan 1000 yang order ID-nya 1001 di kolom order ID pada tabel orders. Lalu kondisi logis mengatur kondisi dalam where clause equal operator itu juga dapat digunakan. Sini. Sini terdapat where age sama dengan 20 and grade sama dengan A. Yang mana pengguna akan ingin mencari atau menampilkan suatu data di mana umurnya itu 20 di kolom age dan grade-nya itu A di kolom grade dan di tabel yang sama yaitu students. Kondisi logis sendiri itu berarti N-nya itu masuk kondisi logis. Berarti dua kondisi yang digabungkan menjadi satu. Jadi nanti hasil query-nya itu menampilkan kalau N berarti harus yang memenuhi syarat ini, yaitu kolom H-nya 20 dan kolom H-nya E. Lalu, where equal operator terakhir itu dapat digunakan untuk membatasi hasil subquery. Subquery sendiri itu nanti misalnya ini select from customer where nanti bakal ada eh, kurung buka dan kurung tutup lagi yang di dalam kurung bukanya itu ada select lagi. Jadi kayak pengulangan gitu jatuhnya. Lalu selanjutnya, di mana where equal operator itu dapat digunakan. Operator where equal itu dapat digunakan pastinya di berbagai sistem manajemen basis data relasional, seperti MySQL yang digunakan dalam aplikasi web dan server basis data. Lalu SQL Server yang digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk aplikasi bisnis. Lalu Postgres SQL yang digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan integritas data yang tinggi. Lalu terakhir ada Oracle Database yang digunakan dalam aplikasi perusahaan besar dan kritikal. Intinya pengguna itu dapat menggunakan where equal operator di mana mereka eh, ingin mencari data yang spesifik atau relevan pada tabelnya yang banyak. Maksudnya datanya itu banyak dan luas, jadi tidak memungkinkan untuk mencari satu-satu. Maka dari itu, where equal operator akan digunakan oleh mereka. Terima kasih. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita mengetahui apa itu where equal operator, kapan kita menggunakannya, di mana kita menggunakannya, setelah ini kita akan mencari tahu bagaimana implementasi dari where equal operator dalam konteks indexing. Bersama saya, Arya Putra Tabita Firjatullah, NRP 50262211172. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, untuk demonstrasi pada kali ini, saya menggunakan SSMS sebagai SQL server saya. Dan saya juga menggunakan database namanya White World Importers, yang mana ini bisa di-download di Google juga. Dan saya di sini sudah menyediakan atau membuat beberapa query yang nantinya kita akan coba satu persatu. Oke, langsung saja kita buka database-nya, dan di sini terdapat beberapa table ya. Dan table yang nantinya kita akan gunakan sebagai bahan demonstrasi kita adalah sales order lines. Nah, di table sales order lines ini terdapat beberapa kolom dan ada order line ID sebagai primary key, kemudian ada juga foreign key seperti order ID, stock item ID, dan lain-lain yang logonya seperti ini. Kemudian ada juga kolom-kolom yang biasa seperti description, quantity, unit price, dan lain-lain juga. Nah, kemudian di table sales order lines ini juga terdapat indexes. Namanya PK sales order lines. Dan dia itu
clustered gitu. Clustered ini artinya nanti kita akan menghadapi table yang tipenya itu clustered. Clustered itu maksudnya datanya diatur menjadi sebuah aturan dari B plus tree index. Jadi untuk mengakses table itu, kita harus melewati tree-tree ini dulu. Oke, langsung saja di sini kita akan mencoba query yang pertama, yaitu eh, sales order select order line ID, description dan quantity. Kita akan menampilkan order line ID, description dan juga quantity dengan where condition order line ID-nya itu 2. Oh ya, sebelumnya dipastiin dulu bahwa database yang kita sekarang jalani itu adalah whiteboard importers gitu. Oke. Tapi sebelum kita nge-eksekusi ini, saya akan menyalakan terlebih dahulu execution plan. Execution plan ini kita nyalain supaya kita bisa mengetahui cara kerja si SQL Server ini dalam mengakses table gitu. Nah, kita bisa nyalainnya lewat sini. Ini ada include actual execution plan. Kita bisa klik aja. Nah, kalau ada kotak berarti dia sudah nyala ya. Oke, langsung saja saya execute F5. Nah, di sini ada execution plan. Kalau misalkan kita nggak nyalain ini, dia itu nggak ada. Tapi karena kita nyalain, jadi dia ada. Langsung aja kita ke execution plan. Nah, di sini, di execution plan ini, di execution plan-nya ini kita bisa mengetahui cara kerja si SQL Server ini mengakses table ini. Nah, di sini terlihat bahwa dia menggunakan clustered indexing gitu. Karena tadi kita punya indexes yang namanya PK tadi itu. Seperti itu. Nah, coba kalau misalkan PK-nya itu kita hapus ya. Kita lihat apa perbedaannya. Sini kita coba dulu buat hapus. 5, ya sudah. Kemudian kita coba untuk eksekusi lagi. Kita eksekusi. Nah, ke execution plan. Di sini kita lihat perbedaannya. Bahwa tadi kan clustered indexing ya. Nah, di sini terlihat bahwa berubah jadi table scan karena indexesnya itu tadi kita hapus. Ini kita coba refresh. Nah, sudah nggak ada kan? Makanya dia berubah jadi table scan. Table scan ini artinya untuk mencari si order line ID 2 ini, dia harus nge-scan seluruh isi table. Karena anggapannya nih, dia nggak tahu di mana letak si order line ID 2 ini. Nah, worst case skenario-nya adalah ketika si order line ID 2 ini ternyata berada pada di record yang terakhir gitu. Artinya setelah semua isi record table di scan, barulah nemu si order line ID 2 ini di record terakhir. Tapi kalaupun misal si order line ID 2 ini ternyata ada di tengah-tengah atau di awal-awal gitu, dia gak akan berhenti sampai situ aja. Dia bakalan terus nge-scan sampai semua record di table itu. Karena dia ini nggak tahu pasti apakah si order line ID 2 ini memang cuma ada satu atau mungkin bisa jadi ada dua. Makanya dia bakalan tetap nge-scan semuanya. Nah, untungnya data kita ini tuh kecil. Tapi masalahnya kalau misalkan datanya itu besar, itu nanti akan memakan waktu yang banyak gitu. Terus di sini kita juga bisa lihat uh, estimated sub-tree cost. Nah, itu terlihat 3,67 sekian sekian sekian. Sebenarnya ini bisa dibilang kurang bagus kalau dilakukan secara sering dan bersamaan gitu. Harusnya itu tuh bisa kayak cuma 0, sekian sekian gitu lah. Nah, terus kita coba buat nyalain statistik I/O buat melihat saja. Terus di sini kita coba execute lagi. Nah, kita lihat di messages. Di sini bisa ketahuan ya kayak logical reads-nya dan lain-lain. Ini kebetulan karena data kita kecil gitu ya. Oke, nah habis itu kan tadi udah kita hapus nih indeksesnya. Sekarang kita coba menambahkan PK tapi non clustered. Tadi kan clustered tuh. Karena defaultnya ketika kita ngebuat
PK itu clustered sebenarnya. Dan dari database ini pun juga sudah terdefault bahwa PK yang tadi itu clustered. Nah, sekarang kita coba yang non-clustered. Oke, saya coba execute. Nah, di sini memang menunggunya agak lama. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sambil record juga. Jadi mungkin record ini saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang PK yang non-clustered sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan coba buat eksekusi lagi. Nah, terus kita lihat execution plan-nya. Nah, di sini, oh ya, saya coba refresh dulu indexesnya. Saya refresh. Nah, sudah muncul kan? PK sales order lines unique non-clustered. Kemudian ini juga saya coba refresh dulu deh. Refresh. Oke. Oke, sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan ini ada kata-kata unik, yang mana ini penting karena misal ya, nanti ketika kita proses ini lagi gitu, ketika proses ini lagi dijalanin, kemudian di tengah-tengah nih nemu order line ID yang dua ini. Nah, maka ketika nemu, proses akan langsung dihentikan. Karena ya udah ketemu si dua ini. Karena kan unik gitu. Tapi kalau nggak unik, nanti dia akan tetap mencari seluruh data yang ada di indeks sampai menemukan dua seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga kalau dia akan menggunakan indexing non-clustered PK order line tadi ya. Dan RID lookup heap. Nah, RID lookup ini apa? Jadi, dia itu termasuk ke dalam kategori index unique scan, tapi juga table access by index row ID. Maksudnya adalah dia menggunakan index, tapi dia tetap membutuhkan mengakses table untuk beberapa hal yang di luar indeksnya. Nah, di sini kita kan cuma ada indeks di PK-nya ya, yaitu order line kan. Saya coba klik 2 kali dulu. Sebentar. Kok nggak mau ya? Oke. Nah, ini ketika saya klik 2 kali, indeksnya cuma ada di kolom order line ID. Tapi ini kan kita ada eh, description, kemudian ada quantity juga gitu. Yang mana mereka ini nggak termasuk di indeks yang kita buat. Maka SQL Server akan mencari selain indeks ini, RID lookup di dalam tabelnya langsung berdasarkan informasi ID 2 itu. Tabelnya ada di mana gitu. Ini bisa kita lihat output listnya. Sorry. Nih, kita bisa lihat output listnya ada description, terus juga ada quantity gitu kan. Nah, nanti kemudian akan digabungkan ke dalam nested loops. Nested loops ini while di dalam while. Seperti itu. Jadi kalau yang non-clustered seperti itu. Nah, saya sekarang akan mencoba untuk hapus lagi PK yang non-clustered ini. Tinggal kita execute yang ini. Nah, sudah berhasil. Kemudian akan saya kembalikan. Oh, sorry. Udah dihapus ya. Terus saya kembaliin ke PK yang clustered. Oke. Alhamdulillah cepat. Oke, langsung saya coba execute lagi. Nah, dia akan kembali ke clustered indexing. Seperti itu aja demonstrasi dari saya terkait where equal operator dalam konteks indexing. Terima kasih.